Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda 10 PM1. Pada hari ini kita berjumpa lagi, masih dalam materi analisa pasar dengan subnya memilih pasar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pasar dan jenis-jenis pasar, serta struktur pasar. Ada pasar monopoli, ada oligopoli, dan ada monopolistik, serta ada pasar persaingan sempurna. Nah, kita melangkah ke yang berikutnya, namun sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Bagi yang muslim membacakan bismillah, bagi yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum Bu Reja mulai masuk dalam materi memilih pasar, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat? Sehat? Semoga masih sehat, semangat, dan tetap disiplin serta bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh semua guru-gurumu. Baik, sekarang kita masuk pada topik memilih pasar. Nah, jika Anda seorang pebisnis atau seorang wira swasta, wira usaha, tentu dong Anda ingin bisnis yang Anda jalankan berkembang dengan pesat. Nah, untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Mau tahu salah satunya? Salah satu strateginya adalah memilih pasar sasaran khusus. Oke, setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, langkah berikutnya adalah memilih pasar sasaran khusus. Di sini ada 3 jenis pasar sasaran khusus. Yang pertama ada namanya pasar individual. Pasar individual ini memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan secara individu. Jadi yang dipenuhi itu individu-individu. Nah, pasar ini cocok untuk perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua, ada pasar khusus. Nah, pasar khusus ini pasar yang memberikan layanan khusus untuk konsumen tertentu. Misalnya khusus petani, khusus pegawai negeri, atau khusus pedagang, dan sebagainya. Nah, perusahaan kecil juga cocok jenisnya dengan pasar ini. Nah, yang ketiga, ada namanya pasar tersegmentasi. Nah, pasar tersegmentasi ini pasar yang menyediakan pelayanan bagi kelas konsumen tertentu. Misalnya, khusus melayani konsumen segmen atas saja, atau juga segmen menengah saja, atau segmen bawah saja. Nah, kamu bisa lihat itu. Misal, untuk produk air mineral aja. Kita mohon maaf kita sebut merek di sini, merek Aqua. Nah, Aqua itu diperuntukkan bagi kalangan ataskah atau bawahkah? Nah, nanti kamu jawab masalah seperti itu. Jadi dari 3 alternatif pasar sasaran di atas, bagi perusahaan kecil dan menengah atau baru berusaha, maka yang lebih tepat dia memilih pasar khusus atau niche market dan pasar individual atau individual market. Sedangkan untuk perusahaan menengah dan besar, lebih baik memilih segmentasi pasar. Nah, kamu bisa sekarang, kalau sudah punya bisnis, kira-kira pasar yang cocok buat bisnismu yang mana? Silakan tentukan sendiri. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang masalah memilih pasar supaya kita mengetahui pasar mana yang akan kita masuki. Nah, sekarang kita coba bahas tentang analisis pasar. Analisis pasar ini merupakan komponen yang sangat penting dalam hal perencanaan pemasaran suatu produk kita. Dengan melakukan analisis pasar, diharapkan akan meningkatkan omset, penjualan, dan keuntungan perusahaan. Nah, dalam analisa pasar ini,
nanti kita akan membahas tentang pengertian pasar, ruang lingkup analisis pasar, dan langkah-langkah analisis pasar itu sendiri. Yuk kita lihat satu per satu. Pertama kita lihat dulu pengertian analisis pasar. Analisa pasar adalah suatu penganalisisan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Nah, analisa pasar ini menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar itu sendiri. Dengan analisis pasar, nanti kita dapat mengetahui siapa saja yang membutuhkan produk atau jasa yang akan kita tawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari sini dapat juga kita mengetahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak, dan kapan permintaan tersebut menurun dari konsumen yang akan mempermudah saat merencanakan strategi bisnis dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan optimal. Nah, itulah gambaran tentang pengertian analisis pasar atau analisa pasar. Sekarang akan kita lihat ruang lingkup dari analisa pasar itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk kepada ruang lingkup analisa pasar, ada baiknya kita mengetahui bahwa suatu perusahaan melakukan analisa pasar itu pasti mempunyai tujuan. Nah, di sini tujuan yang pertama adalah mengenal lingkungan pasar. Misalnya, kondisi masyarakat sekitar pasar seperti apa, terus pemasok bahan bakunya siapa, pesaingnya siapa, pelanggannya siapa, lokasi pasar di mana, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, mengenal struktur pasar. Struktur pasar yang dimaksud, apakah pasar tersebut pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Nah, misal apabila struktur pasarnya pasar persaingan sempurna, maka kita akan tahu bahwa dalam pasar tersebut banyak penjual dan pembeli serta mudah keluar masuk pasar. Nah, yang ketiga, menentukan keputusan yang tepat. Dengan melakukan analisa pasar, perusahaan dapat menentukan keputusan yang tepat untuk suatu strategi. Yang berikutnya, menghadapi para pesaing. Nah, melalui analisis pasar, perusahaan dapat mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kelemahan para pesaing, sehingga perusahaan tepat dalam memilih strategi untuk mengalahkan para pesaing bisnisnya. Yang kelima, yang keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Nah, melalui analisis pasar, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. Yang berikutnya, membuat program dalam bidang pemasaran. Nah, dengan melakukan analisa pasar, maka perusahaan akan bisa membuat program-program apa di bidang pemasaran sehingga akan meningkatkan omset penjualan dan omset keuntungannya. Yang berikutnya, perusahaan tujuannya adalah mengenal ciri-ciri pasar. Nah, dengan analisa pasar, dengan melakukan analisa pasar, perusahaan akan tahu ciri-ciri pasar apa yang akan mereka masuki. Nah, itu tujuan dari analisa pasar. Berikutnya kita akan masuk ke dalam ruang lingkup analisa pasar. Oke, sekarang kita lihat ruang lingkup analisis pasar. Ruang lingkup yang pertama, barang dan jasa yang dipasarkan. Maksudnya di sini, barang yang diproduksi oleh perusahaan dianalisis tentang satu, jenis dan sifat barang. Yang kedua, kuantitas dan kualitas barang. Yang ketiga, warna dan ukuran barang. Yang keempat, merek dan harga barang.
Yang kelima, desain dan model barang. Yang terakhir, barang-barang industri dan konsumsi. Yang kedua, tujuan analisis pasar. Tujuan utama dalam menganalisis pasar adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Yang ketiga ada letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Perusahaan penting mengetahui letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Hal ini akan memudahkan perusahaan melaksanakan pasar sasaran, strategi pemasaran dan segmentasi pasar. Berikutnya, organisasi pembelian dan kegiatan pembelian. Untuk organisasi pembelian, perusahaan harus mengetahui siapa yang membeli barang, siapa yang menggunakan barang, dan siapa yang paling berpengaruh di dalam pembelian barang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan pembelian, analisis kegiatan pembelian itu meliputi dari siapa yang melakukan pembelian barang, di mana pembelian barang dilakukan, berapa harganya, berapa banyak barang yang dibeli, bagaimana persyaratan dalam pembelian barang, dan bagaimana cara pembeliannya. Ada lagi perkembangan pembelian. Nah, perusahaan harus mengetahui bagaimana perkembangan harga, bagaimana persediaan barangnya, bagaimana keadaan perusahaan pesaing, dan bagaimana keadaan permintaan penawaran. Yang ketujuh, kita lihat saingan perusahaan. Di sini, perusahaan harus mengetahui keadaan pesaingnya. Apakah ada saingan yang melakukan tindakan mengejutkan, atau adakah persaingan yang tidak sehat? Nah, perusahaan harus selalu melakukan analisis para pesaingnya. Supaya apa? Agar perusahaan dapat menetapkan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Yang terakhir, pola pembelian. Nah, pola pembelian, di sini perusahaan perlu mengkaji dan mengetahui kebutuhan dan keinginan para konsumen, serta pola pembelian si konsumen tersebut. Pola pembelian para konsumen ini di pasar itu berbeda-beda. Pola pembelian ini sering disebut dengan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, itu ruang lingkup sekitar analisis pasar. Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke, berbicara tentang pola pembelian, itu mengarah kepada perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Apa sih itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, di sini kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ini menurut Philip Kotler. Yang pertama ada budaya atau kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Untuk itu, pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, ada faktor sosial. Nah, perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial diantaranya seperti perilaku kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Nah, itu mempengaruhi pola pembeliannya, perilaku pembeliannya. Yang berikutnya ada pribadi. Keputusan seseorang membeli atau keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi masing-masing. Seperti usia pembeli, tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan si pembeli, kondisi ekonominya, gaya hidup pembeli, serta kepribadian si
konsumen tersebut. Nah, itu semuanya mempengaruhi. Contoh, misalnya dari segi usia. Antara anak SD, perilaku pembeliannya akan berbeda dengan seorang mahasiswa. Seperti itu kira-kira. Nah, yang keempat, ada keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap itu sangat mempengaruhi pola perilaku seseorang. Misal, dalam keyakinan, seorang Kristiani, pola perilaku pembeliannya akan berbeda dengan seorang pemeluk Islam. Nah, itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kita lihat berikutnya adalah langkah-langkah dari analisa pasar itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk langkah-langkah analisa pasar. Langkah yang pertama adalah menentukan pasar relevan. Yang dimaksud dengan pasar relevan di sini adalah serangkaian produk atau jasa di dalam struktur pasar produk total atau total product market yang dinilai pihak manajemen sangat penting dan strategis. Penentuan pasar relevan ini meliputi 2 langkah pokok. Yang pertama, manajemen berusaha menggambarkan dan mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, manajemen menggambarkan struktur pasar produk beserta batas-batas pasar relevan mereka. Nah, langkah yang kedua adalah menganalisis permintaan premier untuk pasar relevan. Permintaan premier ini mencakup permintaan pada level kelas produk atau produk kelas level. Di dalam langkah yang kedua ini, manajemen harus berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Gini, dengan kata lain, manajemen harus berupaya mendiagnosa siapa pembeli dan non-pembeli dalam pasar relevan. Terus, mengapa mereka membeli atau tidak membeli sebuah produk dalam pasar relevan tersebut. Langkah yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Permintaan selektif ini adalah permintaan terhadap suatu merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Dalam menganalisis permintaan selektif, manajemen lebih berfokus pada pemahaman atas pilihan merek atau pemasok di dalam pasar relevan. Dan langkah yang keempat, menetapkan segmentasi pasar. Di sini pihak manajemen harus memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Nah, ada beberapa ketentuan di sini untuk menetapkan segmentasi pasar yang baik. Yang pertama, segmentasi harus mudah dijangkau, sehingga pemasaran lebih efektif. Yang kedua, segmentasi pasar harus mudah diukur dan sesuai dengan kelayakan pemasar. Sesuai dengan kelayakan pemasar di sini maksudnya bisa mengukur segmentasi pasar sesuai dengan kemampuan pemasar produk. Jika segmen yang dipilih memiliki banyak kendala, maka proses pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, kita masuk pada langkah yang kelima, menilai persaingan. Di sini pada langkah ini, pihak manajemen perusahaan harus menilai produk atau mereknya dibanding dengan tawaran dari pesaingnya. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing adalah melalui competitive intelligence. Yang terakhir, yang keenam, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan akhir dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal terhadap produk perusahaan. Nah,
Seperti yang Bu Reja bilang tadi, bahwa salah satu cara untuk mendapatkan, meningkatkan, dan mengembangkan bisnis Anda adalah dengan melakukan analisa pasar tadi. Dengan melakukan analisa pasar ini, potensi pasar terlebih dahulu, maka bisnis yang akan kita jalankan lebih mudah berkembang. Itu saja materi kita untuk kali ini. Nanti kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, Ananda semua. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari kamu bisa menyerapnya, kamu nanti bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Ingat sekali lagi, usaha tidak pernah membohongi hasil. Artinya, kamu lalui proses pembelajaran ini dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, sehingga nanti akan membentuk karaktermu yang sangat-sangat bagus. Oke, itu saja dari Bu Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, dengan berakhirnya langkah-langkah analisa pasar tadi, maka berakhir juga bab 3.1 kita. Nanti jangan lupa Ananda kerjakan tugas yang sudah ada di Google Classroom. Lihat, baca baik-baik, batas waktunya, kapan tugas harus diserahkan. Pesan Bu Reja, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Jadikan semuanya proses untuk mencapai sukses Ananda. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita membacakan hamdalah untuk yang muslim dan untuk Ananda yang non-muslim, berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Alhamdulillah. Oke. See you next time.